Selanjutnya contoh analisis regresi ini kami dapat di perpustakaan Pasca. Judulnya adalah Kemampuan Koneksi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa pada Pembelajaran MIC dengan Resitasi dan Peer Assessment Berbasis Budaya Semarang oleh Vita Nurmilati NIM 0401516057 Program Studi Pasca Sarjana Program Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Matematika UNES 2019. Ini tesis tahun 2019. Selanjutnya datanya adalah seperti ini, di mana ada data tes akhir kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar. Dalam tesisnya, penulis mengungkapkan akan menguji efektivitas dari pembelajaran. Yang salah satu indikatornya adalah adakah pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran MIC dengan resitasi dan peer assessment berbasis budaya Semarang. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Pertama diuji prasyarat dulu, normalitas, homogenitas. Selanjutnya diuji korelasinya, apakah ada hubungan atau tidak. Dan uji terkait regresi, linearitas, dan regresi itu sendiri. Ini menggunakan perhitungan manual. Untuk uji normal dan homogenitasnya menggunakan media SPSS karena kita fokusnya di korelasi dan regresi ya. Untuk uji prasyaratnya, uji normalitas, hipotesis ujinya data terdistribusi normal, data tidak terdistribusi normal. Jadi yang terdistribusi normal dan tidak normal itu variabel Y-nya. Jadi Y-nya adalah kemampuan koneksi matematis. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%, kriteria pengujian diterima 0 jika sig to tail lebih dari sama dengan 0,05. Statistik ujinya kita peroleh nilai sig to tail-nya 0,078, diperoleh fakta bahwa 0,078 lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, dengan kata lain data terdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas hampir sama. Uji homogenitas H0-nya data homogen, H1 data tidak homogen. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Kriteria pengujiannya diterima H0 jika sig to tail lebih dari sama dengan 0,05. Statistik uji di sini diperoleh bahwa sig to tail-nya 0,121, sehingga kita peroleh 0,021 lebih dari 0,05, di mana 0,05 itu alfa, sehingga H0 diterima. Diperoleh fakta bahwa ini harusnya 0,121 ya. Ini typo, sehingga H0 diterima, dengan kata lain ini juga typo, data homogen. Selanjutnya kita uji korelasinya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis. Kita ambil H0 dan H1 seperti ini. Jadi H0-nya rho sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis. H1 rho tidak sama dengan 0, ada hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis. Dan selanjutnya menentukan taraf signifikansi, kita ambil alfa 5%, menentukan kriteria penerimaan. H0 diterima jika min R alfa per 2 dk kurang dari R alfa per 2 dk. Menghitung R tabel dengan dk sama dengan N-2, diperoleh R 0,025,34, N-nya tadi adalah 36, jadi dk-nya 34, diperoleh R tabelnya 0,329. Dengan kata lain, H0 diterima jika R lebih dari min 0,329 kurang dari 0,329. Melakukan perhitungan statistik menggunakan statistik R atau koefisien korelasi, diperoleh R-nya 0,846. Diperoleh bahwa R 0,846 lebih dari R tabelnya sendiri 0,329.
maka H0 harus ditolak, sehingga terdapat hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis. Kuat hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis sebesar 0,849, artinya hubungan sangat kuat karena nilai koefisien korelasi yang bernilai positif, maka hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan koneksi matematis apabila terjadi kenaikan motivasi belajar, maka akan terjadi kenaikan kemampuan koneksi matematis. Jika terdapat penurunan motivasi belajar, maka akan diikuti oleh penurunan kemampuan koneksi matematis. Nah, pada uji korelasi ini, kita dapat mempertimbangkan jika kita menerima H0 atau H1-nya, kita akan melakukan uji regresi atau tidak gitu. Kalau kita tidak menemukan korelasi antara variabel X dan Y, kita bisa mempertimbangkan mau uji regresi atau tidak gitu. Sedangkan kalau kita kalau untuk menjawab indikator tadi atau hipotesis yang awal tadi adanya pengaruh, maka kita harus lanjutkan ke uji regresi. Uji hipotesis regresi yang pertama kita cek apakah model regresinya linear atau tidak. Yang pertama uji linearitas, hipotesis uji H0 model regresi linear, H1 model regresi tidak linear. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika F hitung lebih dari sama dengan F1 min alfa K min 2, N min K. Dengan menghitung F tabel, kita dapat sama dengan F1 min 0,5 K, K-nya kita dapat 26, K-nya harusnya 22 itu. 22,12. Nah, jadi kita peroleh nilai A, atau kalau tadi kan di awal persamaan regresi kan itu ada A sama B. Jadi kita peroleh nilai A itu min 21,72, B-nya 1,22650043 atau 227. Jika total atau jumlah kuadrat total kita peroleh 241.887,5. Jumlah kuadrat dari regresi A 239.691,84. Jumlah kuadrat regresi 3.302,96. Jumlah kuadrat residu negatif 1.107,3. Jumlah kuadrat error 227,34. Jumlah kuadrat tuna cocok negatif 1334,64. Varians dari error negatif 60,67. Varians dari tuna cocok 10,33. Varians di 3.302,96. Varians dari residu min 32,56763. Nah, kita peroleh kita mungkin untuk lebih mudahnya itu dimasukkan tabel Hanafa tadi. Jadi kita masuk satu sehingga kita dapatkan nilai F-nya yang sini adalah untuk independensi dan sedangkan yang sini untuk linearitas. Kita dapatkan F hitungnya min 5,87. Diperoleh nilai F hitung sama dengan negatif 5,87 atau kurang dari 2,51, atau disimpulkan bahwa F hitung kurang dari F tabel, sehingga kita harus menerima H0. Dengan fakta bahwa F hitung kurang dari F tabel, sehingga kita harus menerima H0. Dengan kata lain, model linear Y topi sama dengan A plus BX diterima untuk nilai signifikansi 5%, sehingga diperoleh persamaan regresi Y topi sama dengan min 21,72 plus 1,23X. Nah, selanjutnya uji hipotesis regresi. Ini uji hipotesis yang berkaitan dengan slope B ya. Kalau di Bernstein, uji regresi hipotesis ujinya beta sama dengan 0, tidak ada pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. H1-nya karena kita akan mengecek
pengaruh positif dari kemandirian belajar, maka kita pilih H1-nya beta lebih dari 0. Artinya ada pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Kita pilih taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%, dan kriteria pengujiannya kita menggunakan uji T. Kriterianya jika T hitung lebih dari T1 min alfa, dk. H0 ditolak jika T lebih dari T1 min alfa, dk. Menghitung T tabel dengan dk sama dengan N min 2, kita peroleh T tabelnya di T 0,95,34 sama dengan 1,692. Untuk statistik ujinya kita hitung dulu varians dari y.x itu sama dengan 56,57, sehingga kita dapat mencari varians dari beta sama dengan 0,0286. Kita uji T, dimasukkan rumus tadi, B per varians beta sama dengan 42,93. Diperoleh T hitung 42,93 lebih dari 1,692, sehingga H0 harus ditolak. Dengan fakta T hitung lebih dari T tabel, sehingga H0 harus ditolak. Dengan kata lain, terdapat pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, jumlah umum dengan persamaan y topi sama dengan min 21,72 plus 1,23 X menunjukkan bahwa kemandirian dapat menerangkan kemampuan koneksi matematis sebesar 1,23. Dengan kata lain, saat kemandirian belajar ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa bertambah 1,23. Menghitung koefisien determinasi dari nilai R, jelas bahwa R 0,846 dan diketahui koefisien determinasi sama dengan R kuadrat, maka 0,715. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran motivasi belajar pada naik turunnya kemampuan koneksi matematis sebesar 71,5% dan 28,5% disebabkan oleh faktor lain. Oleh karena itu terdapat pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan koneksi matematis siswa pada pembelajaran MIC dengan resitasi dan peer assessment berbasis budaya Semarang. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa untuk kasus selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk contoh analisis regresi linear sederhana yang diambil dari tesis yang berjudul Pengaruh Disposisi Matematis pada PMRI terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Berbasis Ideal Problem Solver yang ditulis oleh Ratri Rahayu, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika UNES pada tahun 2012. Next. Berikut ini adalah datanya. Jadi ada X dan Y. X itu sebagai disposisi dan Y itu kemampuan pemecahan masalah yang datanya berjumlah sebanyak 139 data. Lanjut. Kalau ini kita mencoba menggunakan SPSS, tapi nanti juga ada yang manual. Dan yang pertama adalah melakukan uji prasyarat regresinya, menguji normalitasnya dengan melihat nilai skewness yang min 0,270 merupakan nilai negatif yang cukup berdekatan dengan 0, dan dari histogram tampak berbentuk kurva normal walaupun tidak begitu sempurna. Kemudian berdasarkan output diagram QQ-plot menunjukkan bahwa titik-titik plot data cenderung berdekatan dengan garis peluang. Maka dapat mengambil asumsi bahwa variabel dependen Y hampir berdistribusi normal. Yang diuji hanya variabel Y-nya. Kemudian, lanjut Pak. Nah, uji normalitas berdasarkan tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada hipotesis H0-nya variabel dependen berdistribusi normal dan H1-nya variabel dependen berdistribusi tidak normal. Karena nilai signifikansinya 0,000 yang itu lebih dari 0,05, berarti H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen berdistribusi normal. Lanjut. Kemudian menguji homogenitas.
melihat dari kurtosisnya. Untuk melihat kondisi homogenitas variabel dependen Y dapat dilihat pada nilai kurtosis dan diagram box plot. Pada output nilai kurtosis adalah min 0,885, merupakan nilai negatif yang menunjukkan plot diagramnya cenderung runcing, sehingga datanya dapat menggerombol atau dapat diasumsikan datanya cenderung homogen. Sebagai pertimbangan lain, dalam diagram box plot pada diagram tersebut di kondisi tengah. Oleh karena itu, asumsi homogenitas terpenuhi. Selanjutnya, pengujian analisis regresi sederhana, di mana regresi X dan Y disposisi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, bentuk hipotesis model linear. H0 beta sama dengan 0, yaitu persamaan tak linear atau tak ada relasi antara X dan Y. Dan kedua, H0 beta tidak sama dengan 0, yaitu persamaan linear atau tidak ada relasi X dan Y. Dua, formulasi rancangan analisis. Sebelum dilakukan uji pengaruh, terlebih dahulu dibuat scatter plot datanya. Apakah pemilihan model dalam bentuk linear dapat dicobakan? Hasil plotnya itu di samping ya, itu yang gambar plotnya itu, scatter plotnya. Scatter plot itu mengarah ke kanan atas, dan ini menunjukkan bahwa adanya linearitas pada hubungan kedua variabel di atas. Oleh karena itu, dapat dilanjutkan ke uji pengaruh dengan analisis regresi sederhana, di mana menggunakan model linear pilihan yaitu Y topi sama dengan A plus BX dengan uji dua pihak, taraf signifikansinya 5%. Persamaan regresi berdasarkan sampel dibaca pada output koefisien pada unstandardized koefisien B, konstan, N, dan X. Dari sini kita bisa melihat nilai A min 31,752 dan B 1,036. Dan di sini kita bisa mendapatkan persamaan regresinya Y topi sama dengan min 31,752 plus 1,036X, dan selanjutnya akan diuji nilai B tersebut untuk menerima atau menolak H0 diketahui dengan membaca tabel ANOVA dari output SPSS di bawah ini, yang ANOVA itu. Diperolehnya nilai F sama dengan 400,975 dengan signifikan 0,0000. Nah, kalau yang ini menggunakan data cara manual dari tabel sigma XY, kita mencari nilai X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Dengan menggunakan rumus A yang tadi sudah saya sebutkan, sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per banyak jumlah data, kemudian kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, itu juga diperoleh nilai A sama dengan min 31,752, sedangkan nilai B 1,036. Nah, itu ternyata sudah sama dengan apa yang kita cari menggunakan SPSS. Lanjut. Untuk analisis hasil dengan signifikansi 0,000 atau 0%, kurang dari 5%, berarti H0 ditolak. Jadi persamaan linear atau X memiliki hubungan linear terhadap Y atau X berpengaruh negatif terhadap Y. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan ke proses melihat besar pengaruh dengan melihat koefisien determinasi R kuadrat. Interpretasi hasil dari tabel model summary didapatkan hasil berikut. R square-nya 0,745. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel kemampuan pemecahan masalah Y dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel disposisi matematis atau X sebesar 74,5%. Dengan kata lain, variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 75,5%
74,5%, dan masih ada 25,5% variabel Y dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain selain di posisi matematis X. Dengan persamaan Y topi sama dengan min 31,752 plus 1,036 X dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y apabila nilai X diketahui. Dan di sini mendapatkan kesimpulan umum yaitu secara deskriptif ternyata kedua variabel cenderung berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa variabel disposisi matematis berpengaruh cukup kuat terhadap variabel kemampuan pemecahan masalah sebesar 74,5%. Artinya, variasi kemampuan pemecahan masalah mampu dijelaskan oleh variasi disposisi matematis sebesar 74,5% melalui hubungan linear Y topi sama dengan 31,752 tambah 1,036 X. Untuk contoh kedua, contoh ketiga yaitu contoh analisis regresi linear ganda dengan judul analisis kemampuan pemecahan masalah matematika, ditinjau dari karakter kreatif dalam pembelajaran dengan MEA berbantuan modul saintifik yang ditulis oleh Susi Juwita Budi Harti yang merupakan mahasiswi program Pascasarjana Pendidikan Matematika UNES pada tahun 2016. Berikut adalah datanya, di mana X1 adalah karakter kreatif, X2 keterampilan pemecahan masalah, dan Y TKPM. Sama, yang pertama adalah uji prasyarat regresi, di mana mencari normalitas terlebih dahulu. Di sini skewness-nya min 0,940 merupakan nilai negatif yang cukup berdekatan dengan 0, dan dari histogram juga berbentuk normal walaupun belum sempurna. Dan yang satunya berdasarkan QQ plot menunjukkan bahwa titik-titik plot data cenderung berdekatan dengan garis beruang. Jadi dapat mengambil asumsi bahwa variabel dependen Y hampir berdistribusi normal. Setelah itu menguji normalitasnya dengan H0 variabel dependen berdistribusi normal dan yang satunya variabel dependen berdistribusi tidak normal. Dan didapat signifikansinya 0,200 lebih dari 0,05. Berarti H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen berdistribusi normal. Diuji juga homogenitasnya, dilihatnya dari kurtosisnya. Karena kurtosisnya 2,336 merupakan nilai positif yang menunjukkan plot diagramnya cenderung runcing, sehingga datanya dapat menggerombol atau dapat diasumsikan datanya cenderung homogen. Dan oleh karena itu asumsi homogenitasnya terpenuhi. Yang kedua, pengujian analisis regresi ganda menggunakan SPSS. Yang pertama melihat dari tabel ANOVA-nya, signifikansi dari tabel ANOVA. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari hubungan antara keterampilan pemecahan masalah dengan kemampuan pemecahan masalah memiliki signifikansi 0,003 kurang dari 0,05, yang berarti hubungan tersebut bersifat linear. Dan yang kedua, menguji keberartian model. Tabel di atas memperlihatkan bahwa koefisien regresi untuk variabel karakter kreatif itu sebesar 0,295, keterampilan pemecahan masalah sebesar 0,597, dan konstansa sebesar 9,690, sehingga diperoleh model regresi Y topi 9,690 tambah 0,295 X1 tambah 0,597 X2, di mana X1 adalah karakter kreatif dan X2 adalah keterampilan pemecahan masalah.
Dari hasil uji parsial untuk variabel karakter kreatif diperoleh T hitung, yaitu 2,202 dengan nilai signifikansi 0,035, itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa ada pengaruh positif karakter kreatif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hasil uji parsial untuk variabel keterampilan pemecahan masalah diperoleh T hitung 2,079 dengan nilai sig 0,045 kurang dari 0,05, yang berarti ada pengaruh positif keterampilan pemecahan masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika materi geometri. Sehingga karakter kreatif dan keterampilan pemecahan masalah memiliki keberartian, yaitu keragaman kemampuan pemecahan masalah dapat dijelaskan oleh keragaman keterampilan pemecahan masalah dan karakter kreatif. Dari tabel model summary memperlihatkan bahwa uji F diperoleh F hitung 7,193 dengan nilai sig 0,003 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa ada pengaruh secara bersama-sama karakter kreatif dan keterampilan pemecahan masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah. Besarnya pengaruh karakter kreatif dan keterampilan pemecahan masalah sebesar 2,6,1%, dan hal ini menunjukkan bahwa masih ada 72,9% kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh faktor lain di luar karakter kreatif dan keterampilan pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami.